Salam. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi kidung pujian, hari ini kurasa bahagia. Bernyanyi dari Kidung Jemaat Yamuger nomor 367 ayat 1 dan ayat 2.
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ketiga setelah Epifanias hari ini dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu,
Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau berarti aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ketiga setelah Epifanias. Tertulis pada kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat 20. Kita baca secara responsoria. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil diami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, memperlihatkan kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, Minggu tanggal 22 Januari 2023. Hari ini Minggu 20 Januari 2023 adalah minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu ini adalah kuatan Allah yang menyelamatkan. Pelayan ibadah dapat kita baca dalam Warta Jemaat. Berita dan pengumuman. Pertama, pelantikan Sekretaris Huria dan Bendahara Huria periode 2023 dan 2024. Hari ini Minggu 22 Januari 2023 pada ibadah siang telah diadakan pelantikan Sekretaris Huria dan Bendahara Huria pergantian antara waktu periode 2023-2024. Marilah kita mendoakan agar Sekretaris dan Bendahara Huria yang telah dilantik bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedua, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 22 Januari 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Olopan Siring Waringo, Ibu Diana Borupasaribu, beserta satu orang anak perempuan, alamat Rawa Pasung, wilayah Eprata, pindah dari GKPI Nainggolan Resort Nainggolan. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita, dan mereka telah berdiri tadi siang di jemaat pada siang hari. Mulai Minggu tanggal 22 Januari 2023 telah diterima menjadi jemaat dengan status jemaat parguru, yaitu Ibu Nyonya Sianipar Bornabitupulu beserta satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Alamat mereka di Perumahan Bintang Metropol Blok C 5 nomor 10, wilayah Hermon. Datang dari HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar, Distrik 5 Sumatera Timur. Marilah kita doakan jemaat yang baru ini boleh menjadi jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. Mereka telah mengikuti kebaktian pada siang hari tadi. Kunjungan pastoral Eporus HKBP sesuai surat pemberitahuan dari HKBP Distrik 19 Bekasi. Maka pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, pelayanan full timer HKBP Distrik 19 Bekasi bersama dengan 4 distrik lainnya akan menerima kunjungan pastoral OP Eporus HKBP bertempat di HKBP Resort Duren Sawit. Marilah kita doakan agar kunjungan pastoral tersebut berjalan dengan baik. 4. Verifikasi keuangan gereja. Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, gereja kita HKBP Resort Harapan Jaya dan Huria Pagaran akan mengikuti verifikasi laporan keuangan oleh tim verifikasi Distrik 19 Bekasi bertempat di gereja HKBP Harapan Jaya. Marilah kita doakan agar verifikasi ini boleh berjalan dengan baik. Persembahan kantong 2B. Diberitahukan kepada jemaat bahwa persembahan kantong 2B diperuntukkan untuk pembangunan dan perawatan gereja kita dan juga diakoni sosial.
Keuangan, laporan keuangan gereja kita dapat kita lihat dalam warta jemaat. Saldo kas keuangan gereja kita per tanggal 22 Januari, Huria Diakoni 449.145.477 rupiah. Untuk pusat 67.661.650 rupiah. Pembangunan dan perawatan 43.894.500 rupiah. Transitoria 10.500.000 rupiah. Sarana parkir dan jalan 83.397.000 rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah membayarkan persembahan pada minggu ini, baik itu berupa iuran, ucapan syukur, perpuluhan, dan janji iman. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Koreksi warta jemaat tanggal 8 bulan 1 2023. Ibadah minggu tanggal 1 bulan 1 2023 pukul 10 WIB persembahan sebesar 101.956.000 sudah termasuk persembahan dari keluarga Nyonya Simanung Khalid Boru Aritonang, wilayah Yerusalem. Persembahan ibadah tahun baru keluarga sebesar Rp235.000. Dari keluarga R Simanung Khalid Boru Tasoid, wilayah Yerusalem, iuran tahun 2022 Huria 500.000, Diakoni 100.000 rupiah. Ulang tahun, jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 28 orang. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan sukacita bagi mereka. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian warta jemaat pada minggu sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ketiga setelah Epifania tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ada kalanya dalam kehidupan kita memfavoritkan atau mengidolakan salah satu atau seorang, bisa dikatakan public figure, artis, aktor, perjamita, pendeta, ada juga pemimpin-pemimpin. Dan jika kita mengidolakan mereka, sebahagian besar gaya hidupnya, cara berpikir, cara berbicara dan bertindak, kita dengan serius untuk mengikuti cara-caranya. Misalkan kalau perempuan atau laki-laki suka atau mengidolakan aktris dari Korea, rambutnya agak dicatok-catok gitu kan, pasti dia juga berusaha mencatok rambutnya atau buat alisnya agak seperti orang-orang Korea gitu kan. Kemudian kalau aktornya seperti Lee Min Ho, tahu ya Lee Min Ho ya, perempuan-perempuan ya? Enggak? Tahu apa enggak? Coba dijawab dulu, tahu apa enggak? Oh enggak tahu? Amang kasih tahu, aktor Korea yang katanya ganteng, Inang Pendeta aja katanya mengidolakan dia. Setiap tindak tanduknya, gaya bajunya, fashionnya, semua, hampir semua diikuti. Dan cara-cara berbicara, cara-cara bertindak, hampir semua diikuti. Jemaat Korintus juga
memiliki hal yang sama dalam konteks 1 Korintus pasal 1 ini, yaitu mengidolakan seorang rasul atau apostel. Ada yang mengidolakan, memfavoritkan, bahkan fanatik kepada rasulnya. Yang pertama Paulus. Yang kedua, ada yang mengidolakan atau fanatik kepada yang bernama Apolos. Yang ketiga, ada yang memfavoritkan dan mengidolakan yang bernama Kefas. Dalam bahasa lain namanya adalah Petrus. 3 orang ini menjadi idola dari jemaat Korintus tentang cara beriman, tentang cara melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Apa yang difirmankan Paulus, apa yang difirmankan Apolos, apa yang difirmankan oleh Kefas, pengikutnya benar-benar fanatik untuk mengikuti dan melakukannya. Tetapi jemaat atau remaja Apostol Bulung yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus itu tidaklah baik memfavoritkan atau mengidolakan seseorang yang masih berdiri di atas tanah, yang masih diam di bawah kolong langit. Semuanya itu tidak baik. Karena apa? Tidak ada satupun yang sempurna dalam kehidupan ini. Karena apa? Tidak ada satupun di antara yang di bawah kolong langit ini mampu untuk mensupport, memotivasi, menguatkan, dan bahkan menyelamatkan hidup. Paulus mengarahkan semua cara pandang, cara beriman orang-orang Korintus. Ingat, semua dari rasul-rasul ini jangan menjadi sumber masalah karena pengikutnya mengidolakan sampai dalam bahasa idolatri. Hampir setiap tindak tanduknya diikuti. Dan boisoni dinneban. Orang-orang percaya harus mengidolakan satu nama. Kita baca ayat 1 bersama-sama. Di multimedia bisa enggak ditampilkan 1 Korin pasal 1 ayat 1. Udah? Nggak cari Dewi? Saya baca bagi kita semua dengan lambat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Setiap proses kehidupanmu amanginang remaja Apostol Bulung harus mengidolakan atau berdasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Hanya di dalam Yesuslah kamu hidup. Hanya di dalam Yesuslah kamu memperoleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesuslah kamu memperoleh kekuatan. Hanya di dalam nama Yesuslah kamu memperoleh hikmat dan pengertian. Tidak ada nama selain nama Tuhan Yesus. Dan itu bisa dicerminkan amanginang remaja Apostol Bulung mulai dari kehidupan rohani kita di tengah-tengah gereja ini, yaitu proses
dalam baptisan kudus dan perjamuan kudus. Di dalam proses baptisan kudus telah dimateraikan bahwa bahwa orang ini sudah menjadi pewaris kerajaan Allah, sudah memperoleh kelepasan dari dosa-dosa, sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian dalam perjamuan kudus, bahwa di dalam perjamuan kudus itu engkau remaja, pemuda, dan setiap orang tua ingat, hidupmu bukan lagi dari dirimu, tetapi sudah satu tubuh, satu daging bersama Tuhan Yesus. Hidupmu tidak pernah terpisah daripada Tuhan. Hidupmu selalu melekat dengan Tuhan. Ingat itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pikirkan remaja Naposo Bulung Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak pernah dekat bersamamu. Tuhan itu tidak pernah kamu rasakan. Ingat, firman ini mengingatkan bahwa dalam hidupmu itu sudah melekat melalui baptisan kudus dan perjamuan kudus. Maka hati-hati ketika kamu melakukan sesuatu dalam kehidupanmu, ingat Tuhan itu dekat bersamamu. Amin. Tuhan itu sudah menyatu dalam kehidupan. Itu yang disaksikan Mika dalam epistel. Ketika aku terjatuh, ingat ada Tuhanku yang akan membangunkan. Ketika aku melihat kegelapan, ingat Tuhanku sendiri yang akan menunjukkan terang. Ketika aku lemah, Tuhan sendiri yang akan menguatkan aku. Karena aku apa? Karena aku sudah satu tubuh, satu daging bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat, jemaat Korintus pada saat itu merenung dan menghayati apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa hidupmu tidak boleh mengidolakan sampai memunculkan permasalahan dan perpecahan. Dia mengarahkan, hidupmu harus satu hati, harus erat bersatu, sepemikiran. Landasan Alkitabnya melalui nats ini di ayat 10, bahwa salib Tuhan itu bukan dari Paulus, bukan dari Apolos, bukan dari Kefas, tetapi salib itu datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang memateraikan hidup. Jadi Tuhan itu sendiri yang menyatukan kita dalam satu skop atau satu persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Gak ada alasan lagi gak percaya kepada Tuhan. Gak ada alasan lagi untuk meninggalkan Tuhan. Gak ada alasan lagi untuk tidak hidup bersama Tuhan. Karena Dia sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa melalui salib yang dianggap orang-orang tidak percaya merupakan kebodohan. Tetapi Paulus mengatakan, jika kamu tidak menganggap salib itu adalah kekuatan, orang-orang bodoh itu akan binasa. Tetapi jika kamu percaya kepada salib itu merupakan kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman remaja Naposo Bulung, mulai hari ini mendengarkan firman Tuhan. Idola di dalam hatimu yang dalam hidupmu untuk menjadi fanatik hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Holak tutuhani maho mangidolahu. Jangan pernah idolakan manusia. Karena jika kamu mengidolakan manusia, mungkin ada dampak positif kepadamu, tetapi dampak negatifnya juga ikut
hadir di belakangmu, itu pasti. Tetapi jika kamu mengidolakan atau mempercayakan seluruh kehidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus, di depan akan terang, di belakang akan terang, di samping kiri akan terang, karena Dia adalah sumber terang bagi hidup. Amin, saudara-saudara. Dalam Nats Korintus ini, Paulus bersuka cita. Orang yang dikhotbahkan jangan karena mengidolakan mengalami perpecahan. Mereka juga menghayati dan mendengarkan firman Tuhan. Mereka menjadi hidup yang sehati sepikir, seperti yang dikatakan oleh patik kita atau kita pada minggu ini, Filipi 2 ayat 2. Oleh karena itu, saudaraku, sempurnakanlah kasih, satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Itulah yang kita tuju pada saat ini. Bagaimana abang adik, bagaimana anak-anak dengan orang tua, bagaimana satu huria, itu harus lebih mementingkan kehidupan bersama dari mementingkan hidup individu. Jangan pernah ada di antara Naposo Bulung, Amang Inang yang merasa senangnya meluap-luap jika cuman hidupmu atau dirimu yang sukses, boleh makan, boleh menikmati A sampai Z. Hatimu harus merenung, bila Tuhan sudah memperbolehkan aku menikmati A sampai Z, boleh hidup dengan baik, ingat, di sekelilingmu ada juga teman-temanmu, saudara-saudaramu yang belum boleh menikmati itu. Dan jika hatimu tergerak, kamulah menjadi orang yang pertama untuk manarihon atau memberikan hal baik kepada hidup. Oleh karena itu, Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah melihat dengan jelas epipania Tuhan yang kamu percaya itu, bahwa Tuhan sumber kekuatan. Tidak ada alasan lagi bagi remaja Naposo Bulung dan orang tua untuk lemah dan terjatuh menjalani hari-hari ini. Tidak ada alasan lagi masalah-masalah yang kamu hadapi, pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi menghambat tumbuh kembangmu, menggapai cita-citamu dalam kehidupanmu. Karena Tuhan itu sungguh kuat untuk menolongmu. Karena Tuhan itu sudah merelakan dirinya, satu tubuh, satu jiwa dalam hidup. Respon, terima, gerakkan hatimu melihat bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam hati sanubari. Terkadang kehidupan kita sendiri yang menolak rasa yang baik di dalam hati kita. Kita sudah seharusnya melakukan hal yang baik, tetapi karena pikiran kita, karena melihat sisi kanan dan sisi kiri, kita tidak dengan tulus melakukan rasa yang baik yang sudah ada dalam hati kita. Untuk menguatkan itu, ingat, Tuhan itu ada bersama. Ingat, Tuhan itu melekat dalam dirimu. Itulah yang memotivasi saudara-saudara. Yang menjadi refleksi dari nats ini, 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 18 ini. Fanatik mengidolakan orang di dunia ini itu tidak baik, tetapi mengidolakan Tuhan adalah salah satunya jangan. Kemudian jangan sempat dirimu fokus hanya kepada seseorang atau pribadimu sendiri. Ini yang harus saya jelaskan. Jangan sempat dirimu fokus kepada dirimu, tetapi harus fokus kepada sekeliling layaknya Tuhan
yang selalu fokus kepada kita semua, tidak secara perorangan. Bahasa Batak nah songonon. Unang oloho mangulu di tonga-tonga ni Portibion holan tu dirimu sabing holat tu dirim sendiri alai mangulu maho di Portibion tu humaliang untuk dunia sekitar. Sekali lagi, konsep pengajaran orang tua harus terbuka untuk saat ini. Jangan remaja naposo bulung, anak-anak dipacu untuk sukses sendiri, untuk menggapai cita-cita sendiri, untuk menjadi orang ternama sendiri, untuk menjadi orang hebat tersendiri. Ingat, ketika itu menjadi tujuannya, di dalam hidupnya sangat rentan gijang niroha. Itor gijang rohani ngok malak buat mulo pendeta silaban paling jago khotbah di tengah-tengah siantoro HKBP, pasti walaupun pendeta akan tinggi hati. Sintua ini jago berkhotbah, pasti akan tinggi hati. Ingat itu amang ina. Jangan pernah, biarlah hidup selalu terbuka kepada seorang. Jangan hanya fokus kepada diri. Yang terakhir, amang inang yang dikasihi Tuhan, ini yang harus dicatat. Mula dok catatan muna di handphone muna, catat tamu. Dalam perjalanan rohani kita saat ini di era sudah hampir 5.0, sekarang banyak firman-firman yang sudah kita dengarkan di media sosial, bahkan dia belum mendapat gelar atau pernah mengikuti proses studi teologi sudah berani berkhotbah. Bahkan dia tidak pernah melihat latar belakang dari teks yang dia khotbahkan, ingin menyelamatkan jiwa-jiwa umat katanya. Orang-orang seperti ini saat ini sangat banyak. Remaja naposo bulung, hati-hati melihat pemberita-pemberita, bahkan isi berita firman yang diwartakan oleh para pengkhotbah. Jika isi firmannya tidak mendasari di dalam nama Yesus, sebaliknya isi firmannya hanya untuk memotivasi kamu, untuk mengangkat pribadimu, pribadi lepas pribadi. Ingat, hati-hati, kamu akan jatuh terpuruk karena realita hidup tidak seperti itu. Iko guarni debatado di jamitahon, iko pangurupio ni debatado di jamitahon, iko kuaso ni debatado di jamitahon, asa mergugo ruas duria. Alai jika hanya untuk menyenangkan amang inang, menyenangkan remaja naposo bulung, menyenangkan opung dolimu sama opung borumu firman Tuhan yang diwartakan pemberita-pemberita itu, ingat, kelak dia akan terjatuh dari lantai 7 hingga lantai dasar, akan susah bangkit menjadi orang percaya yang kuat dan tahan banting. Realita kehidupan kita di tahun 2023 ini, ingat, tidak ada yang mulus. Tidak seperti yang amang inang pikirkan, tidak seperti yang amang inang rencanakan, tetapi seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu. Tetapi yang menjadi kekuatan kita, apapun itu yang amang inang jalani dan hadapi, ingat,
Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Dia sungguh luar biasa, berkuasa, daulat, kuat untuk memberkati kita. Amin. Amangina, remaja nako, sebelum biarlah kita pulang dari gereja ini hanya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada orang-orang yang akan membuat saudara-saudara bingung dalam kehidupan ini. Biarlah remaja nako sebelum dan amang inang menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Biarlah kita semua pulang dari gereja ini selalu mengandalkan kuat kuasa Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa hanya di dalam nama-Mu kami bersekutu, kami hidup, kami berjuang dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Bahwa hanya di dalam nama-Mu Tuhan mengizinkan kami hidup hingga saat ini, beraktivitas, melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk tetap setia. Ajarlah kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam satu hati, satu jiwa. Fokus hidup kami bukan hanya untuk diri kami, tetapi fokus hidup kami untuk sekeliling dan sekitar kami. Biarlah setiap jemaat-Mu ini selalu merasakan kehadiran Tuhan di saat mereka mengalami duka dan sukacita. Biarlah setiap jemaat-Mu ini selalu menyaksikan bahwa Tuhan selalu memberkati, menjamah hidup mereka ketika mereka mengalami duka dan kesembuhan. Pakailah seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah gereja HKBP Harapan Jaya ini menjadi pemberita-pemberita bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mempersatukan seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini di setiap pekerjaan mereka, di setiap keluarga mereka, di setiap proses studi mereka, agar mereka boleh dengan semangat melalui dan mengerjakan apa yang mereka hadapi saat ini. Dan kelak Tuhan, mereka akan menggapai yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap orang tua tetap berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, mendidik, dan selalu mendoakan supaya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan, dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah setiap anak-anak dengan hati yang tulus dan terbuka menerima nasihat dari orang tua, terlebih menerima firman-Mu yang selalu hidup di tengah-tengah hati mereka, dan mereka akan bertumbuh kuat menghadapi apapun yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Mereka mengandalkan Tuhan yang sungguh memiliki kuasa dan kekuatan. Biarlah kami pulang dari gereja-Mu ini membawa firman-Mu ini di setiap perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan mengajari mereka agar mereka menghitung hari-hari yang Tuhan berikan,
mereka boleh semakin melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka memperoleh kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Dan di tengah-tengah pada peribadahan ini kami bersuka cita atas bertambahnya jemaat Tuhan di HKBP Harapan Jaya ini. Biarlah kedua keluarga yang boleh ikut bersekutu di gereja HKBP Harapan Jaya ini menjadi jemaat yang baik, jemaat yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat yang terbaring lemah karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan yang memberkati obat yang dikonsumsi. Tuhan juga memberkati para medis dan keluarga yang bersusah payah merawat mereka. Kelak mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang mengalami duka cita. Biarlah mereka terhibur di setiap kehidupannya. Inilah doa permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi.
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap perhalado dan yang melayani di ibadah kebaktian pukul 17 mengucapkan kepada jemaat selamat hari Minggu. Horas.
Tuhan.